kayaknya setiap kali ulang tahun tuh ya ada angan-angan di kepala, tapi ya itu aja deh. Tapi begitu sudah menginjak 30 tahun ke atas gitu, pelan-pelan listnya tuh udah mulai berubah, evolve, dan listnya menjadi semakin banyak gitu. Apalagi setelah akhirnya udah ada Aisyah gitu kan, bukan cuma listnya aja yang bertambah, tapi urutannya juga jadi berubah gitu. Jadi what matters most saat ini ya mungkin 7 tahun, 10 tahun lalu ya mungkin nggak seperti itu gitu. Tapi yang pasti ya sebagaimana semua orang lainnya, aku rasa standar ya, aku berdoa yang pasti kepengen Aisyah sehat, Amin, amin. kepengen Aisyah itu bisa tumbuh menjadi anak yang hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan, masa depannya Amin. cemerlang. Dan aku Amin. pasti yang doaku kepada Allah itu adalah aku kepengen mudah-mudahan Allah berkenan aku tuh dikasih kesehatan terus, dikasih kekuatan terus, dikasih umur panjang, sehingga aku tuh bisa ngelihat Aisyah tumbuh besar, melihat dia nanti, angan-anganku nih, insya Allah ngelihat dia nanti jadi dokter, ngelihat dia nanti berumah tangga, ngelihat dia nanti hidup bahagia bersama dengan suami dan anak-anaknya, dan aku bisa menua dengan bahagia, main sama cucu-cucu, dan aku masih Amin. actively happy dan masih bisa gendong cucu-cucu aku dengan angan-angannya udah seperti itu. Yang kalau kayak 10 tahun lalu kayaknya, 20 tahun lalu kayaknya aduh nggak nyampe situ, tapi ya I guess itu yang matters most sekarang buat aku ya. Iya, kalau dengar dari doa kamu itu kayaknya banyak banget yang anak aja gitu. Kayaknya Aisyah, Aisyah, Aisyah. Tapi ya wajar lah, namanya juga kamu seorang ibu ya. Ya wajar, kayaknya udah kita tuh udah nomor kesekian gitu loh ya. Udah bukan prioritas lagi. Ya meskipun tetap kita prioritaskan, tetapi entah kenapa yang ada di Ya, hati, kepala, dan pikiran ya memang cuman ya anak atau keluarga tercinta. Wajar, wajar. Tapi seneng banget. em, Kamu sangat luar biasa sih menjadi ibu dari Aisyah. Itu kita tahu bahwa kamu nih lama banget di Singapura kan gitu. Jadi sebelum pulang ini berapa tahun kamu nggak pulang-pulang? aku pokoknya praktis dari mulai awal 2020. Mm-mm. Jadi Januari 2020 itu aku terakhir banget di Indonesia, Mm-mm. habis ke Singapura, dan aku udah habis itu Mm-mm. tidak pulang ke Indonesia sama sekali sampai ya baru nggak nyampe 2 minggu lalu lah, akhirnya aku pertama kali lagi pulang kampung mengingatkan kembali kaki di tanah air gitu. 2 tahun jadinya. 2 tahun. Apa yang membuat kamu memutuskan dah kamu ke sana aja deh? Memang kita tahu ya, kita kan juga ngikutin beritanya bahwa Aisyah menjalani pengobatan di sana gitu. Tapi kan maksudnya aku nggak tahu deh. Maksudnya memang apakah ada alasan pandemi ini juga kali ya yang membuat kamu daripada ribet di sana aja dan kemudian terus kamu bisa ke sini sekarang bisa ngobrol sama kita. Aku juga lihat udah beberapa kali kamu nyanyi juga gitu kan gitu. Denada itu kan ratu panggung banget. Ratu panggung, nyanyi panggung. Kayaknya nggak lihat kamu manggung aneh sih walaupun kamu tetap muncul ya di live Amin, 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 Instagram Masya Allah. olahraga segala macem. Tapi aku sempat lihat Ya. postingan kamu tuh kamu bilang kamu udah direstui sama Aisyah untuk pulang ke sini. Emang tujuannya karena pengen berkarya lagi gitu ya apa gimana? Mhm. Dena, kok aku nggak dengar suara kamu? Tunggu, Den. Ini kayak agak nge-lag sedikit. Bentar ya. Sebenarnya Oke, Den, karena sorry. memang Iya, iya. aku Tadi harus kayak kerja agak nge-lag gitu sih. sedikit Karena gitu, memang kan Den. aku tidak pulang selama 2 tahun Nanti itu kasih tahu ya berarti teman-teman. Kayak tadi agak aku tidak bekerja udah, karena udah. oke, Tapi tunggu, oke. tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Agak nge-lag lagi. Tunggu, kamu ngedenger aku jelas? Jelas, aku dengar jelas. Oke, mungkin cuman gambarin aja. Tapi silakan diteruskan. Jadi gimana? Silakan sayang, Oke. maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi pekerjaan ini kan memang membutuhkan aku untuk ada di sini secara fisik ya. Maksudnya bisa lah aku kerja dari Hmm. Singapura juga secara remote sebagai seorang penyanyi, musisi, entertainer, bisa aja sebenarnya. Cuma Mm-mm. kan
untuk bisa betul-betul bekerja dengan total untuk orang-orang panggung kayak kita, ya we need to be present physically, ada di sini gitu kan. Dan itu yang aku tidak bisa lakukan kemarin. Pertama tentunya dan situasi pandemi yang ada membuat harus ada di dekat air untuk jagain dia, mengingat kondisi kesehatannya dia juga membuat situasi pandemi treatment aktif gitu, sehingga dia mempunyai resiko yang lebih besar gitu kan. Jadi kita memang harus berhati-hati sekali, sehingga aku putusin untuk aku jagain dia di sana. Itu sih yang reason utamanya gitu. Dan yang kedua juga memang dengan adanya restriction border juga yang membuat misalnya mau travel antar negara itu menjadi lebih terbatasi gitu. Tapi akhirnya setelah 2 tahun itu sudah kita jalani, dan ya aku juga sambil melihat situasi, karena memang aku ini aku adalah working mom juga, jadi aku pekerja juga, dan akhirnya memang mau nggak mau ya harus at one point memang harus pulang di Indonesia, harus kerja gitu. Dan setelah sekian lama aku mengamati semuanya, keadaan dan situasi, akhirnya Indonesia, dan alhamdulillah ada dapat tawaran pekerjaan, dan akhirnya aku langsung ambil, karena selama 2 tahun itu buat aku tidak bekerja sama sekali sebagai ya kebetulan aku juga kebetulan aku juga sendiri, maksudnya single parent ya, jadinya tantangan sekali Uni untuk merasakan selama 2 tahun itu aku tidak bekerja gitu. So memang kembali ke Indonesia dan bekerja itu adalah lakukan gitu. Dan alhamdulillah Tuhan berikan kemudahan untuk aku di sini sekarang ini untuk Nih Dena, kalau kita bicara soal ibu bekerja ya, oke, kamu dari muda memang kerja deh terus gitu. Dalam arti kata memang kamu tuh dari muda sudah berkarya ya. Tetapi kita perempuan kan sebetulnya punya pilihan gitu ya. Apalagi ya kan, kamu punya. Halo Dena, mungkin bisa dibantu pada ngelihat Dena putus-putus juga, atau aku aja nih yang ngelihatnya putus-putus? Kabari ya teman-teman ya, di sini aku kok Denanya freeze. Oh, oke, baik. Kita tunggu dulu sampai Dena tersambung lagi ya teman-teman semua ya. Menarik banget. Seperti yang tadi aku udah bilang sama teman-teman semua. Ini tadi aku berhenti, dan semoga nanti kita bisa juga mempersilahkan kepada, yang like tuh katanya Anissa Rus, thank you so much for your information. Terima kasih ya. Yang jelas aku cuma mau bilang sama teman-teman semua di sini bahwa nanti akan ada kesempatan yang aku mau coba kasih kesempatan buat yang mau bertanya. Ini kan sebenarnya ada fitur bisa nanya kan ya, di bawah tuh, di kanan bawah. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau tanya ke Denada langsung, aku akan berikan kesempatan kalian bisa live bareng sama Denada. How exciting is it guys? Menarik kan? Seru. Denadanya freeze Kak, bener. Ya betul sekali. Jadi nggak apa-apa. Ini Denada lagi keluar. Nanti kita bisa. Nih aku udah lihat ada yang mau coba live, join live. Nanti ya join live nanti aku boleh pilihkan dari kalian yang mau tanya. Tapi kalaupun kalian mau tanya dari sekarang juga nggak apa-apa ya. Nanti aku akan pilih mana pertanyaan yang bisa aku tanyakan kepada Dena. Nanti untuk 3 orang terpilih ya sudah ada paket dari CDR untuk kamu. Jadi siap-siap saja nanti bisa aku berikan kesempatannya. Ini Dena udah muncul lagi kok di sini. Jangan khawatir teman-teman. Hujan nggak sih di daerah teman-teman semua? Coba kabari tuh di kolom chat, hujan nggak? Di daerah aku hujan banget, di beberapa titik banjir. Jadi kayaknya itu juga pengaruh juga kali ya. I don't know what's going on. No worries. Apa yang terjadi, Muhammad? Coba Dena bisa cari. Iya, ini tapi kayaknya masih nge-lag deh, Den. Sorry ya. Masih nge-lag deh, Den.
Dan kayaknya masih nge-lag. Mungkin kamu Halo, bisa pindah halo. aja ke posisi yang menurut kamu nggak nge-lag. Nggak apa-apa. It's okay. Nanti kamu coba cari aja. Di Bali hujan katanya Aryani. Coba nanti kamu coba cari posisi yang menurut kamu di spot itu nggak nge-lag. Nggak apa-apa, Den. Kita maklum banget. Ini kan masalah semua orang ya dengan dengan kita bisa ya, tapi udah bagus banget kalau kita tuh alhamdulillah kita bisa live kayak begini. Jadi obat rindu buat yang kangen sama Dena. Aku sih sebetulnya uh, cukup salut ya sama dia. Bayangin aja, maksudnya tadi aku tuh berhenti di gini, perempuan kan bisa pilih sebenarnya. Kita bisa pilih nggak bekerja loh, kita bisa pilih untuk ngurus anak aja gitu. Tapi tadi Dena tuh sempat, kalau ngikutin omongannya Dena, Dena tuh sempat bilang ke kita ya, udah kasih bocoran. Aku nggak punya opsi lain, opsi aku memang aku harus kerja. Ya, karena apa? Karena untuk anak, ya untuk pengobatan anak, untuk Eke sebenarnya tadi agak sedikit ngembeng gitu, kayak jadi kalau keluar tetesan-tetesan tadi, maaf ya, gitu. Jadi ya kita ngerti banget gitu loh bahwa memang ada perempuan-perempuan yang ya kita nggak punya pilihan lain, memang kita harus kerja gitu untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayang gitu. Ini banyak banget doa untuk Denada, sukses dan tercapai semua hajat dan keinginannya. Amin. Tadi kita dengar ya, keinginan Dena adalah, ini buat yang baru bergabung, Denada baru aja ulang tahun tanggal 19 Desember ya berarti 2021 kemarin tuh ulang tahun. Tadi doanya adalah semoga Aisyah sehat, sudah kita aminkan. Semoga Denanya juga sehat untuk bisa melihat Aisyahnya tuh nanti berkeluarga bersama dengan orang yang dia sayang gitu. Itu sih doa yang aku juga aminkan gitu. Nah, itu juga nanti mungkin yang akan banyak sekali aku tanya-tanya, terutama soal ya bagaimana ibu bekerja untuk tetap kuat gitu. Terus di sana Dena support sistemnya siapa ya gitu, karena negeri orang Jack dan bukan negeri yang dulu tuh Dena kayak besar di sana gitu, bukan. Ini tuh emang walaupun Singapura nggak jauh dari kita dan kita cukup sering datang ke Singapura gitu, tapi untuk tinggal kan pasti tetap baru ya, tetap suasananya baru, tetap tetap lain lah namanya di luar negeri gitu. Di luar kota aja kadang-kadang lain, apalagi di luar negeri gitu. Nah, teman-teman semua, nanti hey, sorry nih aku terdistraksi. Kalau ada pujian aku terdistraksi. Maaf, ngomong belum titik tapi udah langsung hey. Dari Live Java Hanfan. Kak Ivi looking solo. Dan Aduh maaf ya, aku benar-benar nggak tahu what was the problem, but hopefully this time akan lebih lancar ini. yes, yes, hopefully. Nah, nggak apa-apa ya kita terusin ya, Dan. Nggak usah Iya dipikirin yang maaf tadi ya, mah. sorry It's sorry. okay, it's okay. No need to say sorry. It's okay, nggak perlu dikhawatirkan ya. Terlalu banyak hal-hal di muka bumi ini yang perlu dikhawatirkan, yang kayak begini-gini udah kita anggap enteng aja. Tapi itu yang tadi kita tanyain di Instagram story kita juga, apa kekhawatiran kamu sebagai ibu pekerja di Ya. usia kepala 3, ya kan? Nah, kayak buat kamu Dena, aku kayaknya mau langsung nanya itu dulu soalnya kita udah ngomongin khawatir-khawatir gitu, soalnya kalau kamu apa? Wah banyak banget ya. Apalagi kan posisinya kalau di aku sendiri ya Uni. Jadi untuk bisa terus bekerja, of course, dulu nih, Uni mungkin tahu ya, zaman-zaman Aisyah masih baby, aku udah mulai balik bekerja. Kita kan pernah berapa kali ketemu di satu di acara di event-event yang dimana aku selalu bawa dia kemana-mana ikut aku kerja, gitu kan? Karena pada saat itu aku merasa memang ya sudah gitu, itu I made the call, aku bikin keputusan pada saat itu bahwa aku sudah harus kembali lagi bekerja. Tapi at that time aku juga sudah menjadi seorang ibu. Jadi mungkin setiap ibu pasti punya ini apa ya trik dan penyesuaian Hmm. yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi gitu. Tapi pada saat itu memang kebetulan aku memungkinkan untuk bisa bawa Aisyah untuk kerja gitu sama aku. Kenapa aku
begitu karena tentunya pertama aku kepingin bisa melihat dia bisa info di setiap main. Kita tunggu dulu ya, Dena. Bentar ya, teman-teman ya. Kita tunggu dulu supaya Dena bisa join lagi. Tunggu ya guys, harap bersabar. Dan, are you still here? Dena, are you still here? Dena? Dena? Nge-lag lagi sayang, katanya siapa ini? Aryan. Iya bener, bener. Tapi nggak apa-apa, kita masih sabar menunggu kok. Nge-lag lagi. Emang ini hujan ini luar biasa dari tadi tuh deresnya memang luar biasa sih. Jadi pasti akan berpengaruh ke koneksi kita, ya. Sinyalnya kurang oke, betul sekali. Kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya teman-teman semua ya. Sampai kita bisa terhubung dengan Dena lagi. Oke. Keputus-keputus dan hal yang adalah dan ya, tunggu. harus jauh dari dia. Itu membuat ya misalnya atau kalau misalnya aku lagi soalnya ada suara kamu yang sebelumnya dan ada suara kamu yang sebelumnya, tapi masih kamu ngomong masih yang sebelumnya. Kalau Bobo kamu keluar dulu deh, Den. Aku invite lagi. Dena denger aku, kamu keluar dulu terus nanti aku invite lagi. Den, kamu keluar dulu nanti aku. Iya, aku nggak bisa denger kamu. Hai. Oke, Den, kamu keluar dulu nanti ya. Yes. Nggak bisa denger Mbak Denada. Iya benar ya. Suara belum ada dan putus-putus. Iya benar. Iya. Selamat malam Dipur. Apa kabarnya? Halo. Ya wes, nanti kalau gitu kita kasih kesempatan aja langsung untuk teman-teman bisa tanya ke Dena ya nanti ya. Oke, nanti ada 3 penanya beruntung langsung ngobrol sama Denada bisa mendapatkan paket dari CDM. Jadi ditunggu aja saatnya. Masih setia untuk bisa berada di sini? Iya dong ya, kita kan rindu banget. Tadi Dena bilang bahwa dia ada 2 tahun di Australia. Bayangin segitu lama. Terus kalau karena aku tuh selalu follow dia, jadi selalu coba cari tahu. Jadi supaya nggak tahu ya, aku tuh rasanya gini loh. Gue bisa support apa sih buat dia sebagai teman lama? Ya satu-satunya support itu adalah dengan support dia tuh ya dengan memantau sosial medianya dan selalu melihat gitu apa yang dilakukan oleh Dena dan Aisyah misalnya, atau misalnya Dena dengan kegiatannya di sana. Halo. Oke sayang, oke. Tapi tadi tuh kayak jawaban kamu tuh cuman 1/4 gitu, Den. Maaf ya, gitu. Kita dengernya, selebihnya tuh udah terputus-putus gitu. Iya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Aku cerita lagi ya. Kekhawatiran aku terbesar itu menurut aku adalah aku nggak mau karena aku tuh harus banyak kerja karena ya of course it's just something that I have to do as a working mom gitu ya. Tapi dikarenakan karena itu aku menjadi kehilangan momen-momen yang precious, yang aku pun sampai sekarang nggak tahu. Kan aku nggak tahu momen apa aja banget membuat aku
ya, membuat aku worry dan membuat aku menjadi salah satu hal yang berat sekali, pertimbangan aku yang terberat. Setiap kali aku memutuskan bahwa aku harus bekerja dan aku harus jauh dari dia. Um, Apalagi sekarang posisinya jauh gitu kan ya, di Singapura, dan dengan segala keadaan situasi pandemi yang ada sekarang menjadi tidak semudah itu untuk aku bisa pulang pergi gitu. Kalau kayak dulu kan gampang banget, aku bisa pergi ke Jakarta pagi-pagi, pulang ke Singapura malam-malam gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa lagi kayak begitu karena ada waktu harus karantina dan segala macam gitu. Jadi ketakutan itu tuh luar biasa banget nih, dan itu of course lah ada ketakutan-ketakutan lain, kekhawatiran-kekhawatiran lain, seperti misalnya nanti gimana ya, makanannya dia seperti apa ya, ntar dia makannya nyaman gak ya, karena aku setiap kali dia makan selalu aku di sebelah dia, nanti dia tidurnya enak gak ya, karena aku selalu masih klonin dia gitu. Dan aku melakukan banyak hal gitu untuk bisa meminimais itu nih gitu. Misalnya kayak aku naruh alat CCTV, taruh kamera gitu di apartemen kita. Bukan karena apa-apa, tapi aku taruh apartemen di berbagai sudut di apartemen kita, apartemen yang dimana aku bisa ngomong melalui kamera itu gitu. I just want her, aku cuma kepengen dia bisa merasakan presence aku di situ. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi makan atau kalau dia lagi nonton TV, aku suka iseng, aku suka ngomong dari kamera CCTV itu. Aku suka bilang, "Halo sayang, ibu di sini ya." Dia suka datang ke kameranya, "Hai ibu." Terus dia cerita apa, akhirnya kita jadi video call dan whatever gitu. Tapi hal-hal seperti itu yang aku kepingin supaya aku nggak mau dia merasa kesepian, aku nggak mau dia merasa kok nggak ada ibu, kok jauh dari aku ya ibu gitu. Karena kan apa ya, paling enggak 2 tahun terakhir ini kan intens, setiap hari aku bersama dia 24/7 gitu. Dan aku memahami bahwa pasti ini juga nggak mudah buat dia kan gitu, untuk jauh dari aku sekian lama gitu. Tapi aku ini lucu banget nih, aku boleh cerita sedikit ya. Jadi sebelum aku pulang ke Indonesia, aku tanya sama dia, aku biasakan gitu, kita apa-apa tuh diskusi, aku tanya sama dia, boleh nggak aku pulang ke Indonesia? Terus dia tanya, why? Dia bilang gitu. Aku cerita, karena ibu harus bekerja, karena ibu sudah tidak bekerja selama 2 tahun, I need to work, begini dan only. Dan dia ngomong waktu itu, ya tapi kan ibu juga bekerja di sini kan as Zumba instructor, you work, dia bilang every weekend. So aku bilang iya, tapi kan I'm also a singer, ibu juga punya tanggung jawab pekerjaan sama produser segala macam. Terus dia bilang, akhirnya dengan discussion yang ada, aku bilang boleh silakan pikirin, dia pikirin dan ternyata terus dia bilang, oke, ibu boleh pulang ke Indonesia. Okay. Tapi semakin dekat harinya dengan hari pulang, terus dia selalu ngomong, ibu actually I don't want you to go back to Indonesia. So aku bilang, jadi gimana? Aku bilang gitu, oke, but it's okay, you can go back. Pulang ke Indonesia, akhirnya setelah aku seberapa seminggu ngejalanin pas lagi di karantina, aku ngomong sama dia suatu hari, aku bilang gini sama dia, Aisyah, aku bilang, karena dia selalu brought it up, dia selalu ngomong sama aku, ibu sebenarnya tuh aku nggak pengen pulang ke Indonesia, dia selalu ngomong kayak begitu. Akhirnya di suatu hari aku lagi Zoom sama dia, aku bilang sama dia, Aisyah, you know what, kalau misalnya Aisyah punya perasaan mau ngomong sesuatu sama ibu, misalnya Aisyah nggak pengen ibu pulang, atau Aisyah merasa Aisyah kangen sama ibu, and you want me to know about that, you can tell me anything, okay? Maksudnya aku nggak mau dia merasa dia takut, dia berusaha menjaga perasaan aku, sehingga dia jadi nggak mau kasih tahu sama aku bahwa dia lagi, misalnya dia lagi sedih karena dia kangen aku segala itu. Barulah dia ngomong, Uni, ibu you know what, 2 hari lalu aku nangis, dia bilang. Nangis kenapa? Aku bilang, I miss you. Dia bilang, aduh, hal-hal kayak gitu tuh, itu yang apa ya, aku tidak menyalahkan diri aku sendiri, cuma sebagai seorang ibu aku mendengar bahwa ternyata dia sebegitu sedihnya merindukan aku, kangen sama aku sampai dia nangis segala macam, itu ya, pasti itu sedih banget lah buat aku. Jadi tidak terhindarkan, aku rasa buat kita ya ibu-ibu yang bekerja, situasi-situasi seperti ini itu pasti tidak semaksimal apapun kita berusaha hindari, pasti tidak terhindarkan gitu.
Ya. Tapi karena memang situasinya mengharuskan kita untuk seperti ini, dan we just have to do it karena memang ini juga kita lakukan untuk anak kita kan gitu. Jadi ya you just have to work around it gitu, gimana caranya. It's not easy for me. Of course, aku rasa buat semua ibu bekerja pasti akan merasakan hal yang sama aku 11-12 gitu. Tapi itulah situasinya. We always have to look at the bright side gitu. Tuhan masih kasih kita rezeki melalui pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita. At the end of the day, whatever we do adalah hal-hal yang kita lakukan buat anak kita. So tawakal dan ya sabar ngejalanin ngejalanin semua pekerjaan yang memang harus kita jalanin gitu, karena it's just part of our duty as a mom. Itu adalah bagian dari dari usaha kita, dari ikhtiar kita sebagai seorang ibu. Itu sih. Aku haru banget di momen-momen ketika kamu tuh cerita soal kamu harus ngobrol sama Aisyah, alasan kenapa kamu harus pulang ke Indonesia. Dan aku haru banget hanya dengan membayangkan, walaupun ketika aku membayangkan itu nggak bakal sama dengan yang kamu rasakan. Aku haru banget ketika membayangkan bagaimana kamu tuh tadi berkata bahwa ngebayangin apakah dia tidurnya nyaman, tiap malam tuh aku klonin gitu kan, terus tiba-tiba aku harus bisa gitu kan, walaupun aku udah pasang CCTV, walaupun aku bisa ngomong langsung di situ, tetapi ini kan pasti berat banget gitu, anak masih sekecil itu. Tapi ya memang kamu adalah seorang ibu bekerja yang kuat. Kita yakin sekali akan hal itu dan kita bisa merasakan itu. Nah, Aisyah adalah sumber kekuatan kamu, walaupun kamu punya itu di diri kamu sendiri. Tetapi Aisyah ini hanya makhluk kecil, gitu kan, Dena, di mana aku tuh ngelihatnya ada hal-hal yang mungkin kamu nggak bisa tunjukin. Kita kan manusia punya kekurangan, punya kelemahan ya. Saya punya kelemahan gitu. Saat kamu lagi lemah, saat kamu lagi lelah tuh kamu nggak bisa tunjukin ke dia gitu. Terus kamu gimana caranya supaya tetap tersenyum? Ya kita nggak bisa judge itu dari sosial media yang kamu tersenyum terus, kita nggak tahu gimana masanya susah kamu dan segala macam. Tapi gimana kamu membuat diri kamu tetap kuat? Apa yang kamu lakukan? Take it one step at a time sih, Umi. Gak terlalu berpikir dan gak terlalu hari ini untuk hari ini aja dulu, menjalani hari ini. Tapi kan memang gini, pulang ke sini atau bekerja ke sini itu kan nawa itunya udah jelas, niatannya udah jelas. Gitu. Pertimbangan yang aku lakukan sama deh pasti. Semua ibu bekerja pada saat kita harus bekerja, meninggalkan anak untuk bekerja, itu pasti pertimbangannya kan panjang dan kali lebar dan kali tinggi gitu. Sehingga dari sekian banyak kontemplasi dan pemikiran-pemikiran akhirnya sampailah ke satu titik di mana kita merasa oke, the right thing to do is adalah untuk bekerja. Walaupun memang salah satu resiko yang harus kita hadapi adalah ya kita harus jauh dari anak setelah sekian lama. Berarti memang itu udah satu hal keputusan yang kita bikin atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang udah kita timbang-timbang selama sekian lama. Jadi kembali kepada itu aja. Ya kalau aku kembali kepada itu gitu. Reason aku di sini, reason aku kembali ke Indonesia untuk bekerja selama sekian lama adalah untuk cari nafkah. Suatu hal yang harus aku lakukan karena nggak ada opsi lain. Aku tidak bekerja, maka aku tidak dapat nafkah. Aku tidak dapat nafkah, maka ya gimana dong pertanggung jawab aku sebagai seorang ibu kepada anak aku Aisyah. Jadi hal inilah yang akhirnya setiap kali aku merasa bahwa Uni sampai hari ini nih aku hampir 2 minggu ada di Indonesia. Sampai hari ini hampir setiap hari aku jujur aku nggak pernah bilang ini kepada siapapun dan aku tidak pernah bilang ini di sosial media. Tapi I'm going to say tonight just to show, aku pengen tunjukin kepada semua ibu yang ada di sini bahwa aku juga seorang ibu biasa, manusia biasa. Hampir setiap hari aku nangis sampai detik ini. Just because I miss her. Aku rindu banget sama dia. Gitu. Dan itu bukan suatu hal yang bisa aku hilang-hilangkan gitu. Maksudnya, of course, di satu sisi aku pun bilang sama diri aku, oke. Setelah itu aku bilang sama diri aku sendiri,
sendiri juga bahwa oke, you have to remember why, kenapa kamu ada di sini, gitu. Kamu ada di sini karena memang kamu melakukan ini, kamu harus bekerja, kamu cari nafkah untuk dia. So every time aku kembali kepada pemahaman itu, kepada mindset itu, maka ya udah gitu, the rest mengikuti, mentalnya jadi mengikuti, hatinya jadi mengikuti, jiwanya jadi mengikuti gitu, sehingga ya udah menjalani ini lagi dengan full kesadaran bahwa it's just something that I have to do as a mom, as a working mom, and as a single parent gitu. Jadi rasa hal-hal seperti ini kadang-kadang mungkin ada yang merasa ya toughen up, kita harus tetap apa maksudnya nggak boleh sampai seperti itu, enggak. Tapi memang betul ada seperti yang tadi Uni bilang, gimana caranya supaya tetap bersikap di depan Aisyah gitu, walaupun mungkin dia tahu kita lagi dalam keadaan lelah, kita lagi dalam keadaan rindu sama dia. Nah ini Uni hal yang tidak pernah aku tunjukin ke dia gitu. Jadi setiap kali kayak waktu even mau aku pulang ke Indonesia aja, walaupun aku sedih banget pada saat itu, aku nggak tunjukin sama dia. Setiap kali aku ngomong sama dia melalui Zoom segala macam, aku nggak pernah tunjukin sama dia bahwa aku tuh sebenarnya kangen banget sama kamu sampai aku sedih-sedih gitu. Ya aku bilang sama dia aku kangen sama dia, tapi aku nggak pernah kayak nunjukin sama dia bahwa aku sedih gitu. Karena aku percaya bahwa apapun energi yang aku tunjukin pada saat aku ngomong sama dia, itu juga akan kena ke hati dia gitu. Jadi setiap kali aku ngomong sama dia, aku bilang I miss you so much, tapi bukan I miss you so much, tapi lebih ke I miss you so much. Jadi energi positif, happy energy, happy thoughts selalu gitu. Dan dengan itu aku berharap bahwa dia juga berada di vibe atau di state of mind yang juga sama gitu. Karena aku yakin dia juga sebagai istri pasti nggak mau kan jauh dari aku, ibunya, bobonya masih sama aku, kadang-kadang masih minta mandiin sama aku gitu. Mungkin ya mungkin dengan aku lebih memberikan dia vibe yang lebih happy, mungkin dia juga jadi terbawa ke arah situ, sehingga sedihnya dia juga jadi mungkin lebih berkurang. Harapannya sih itu. Iya kan, hati yang gembira kan juga adalah obat ya gitu. Kalau kata ada social psychologist tuh bukan lagi you fake it till you make it, tapi you fake it till you become it. Pura-pura bahagia terus jadi bahagia beneran bisa loh gitu. Itu bisa juga. Dan itu bisa kok, itu bisa gitu. Ya, oke. Tapi ya kalau lihat di kamu ketika di sana gitu tuh kan kamu pinter banget ya. Kita bisa lihat bahwa Denada tuh yang namanya Denada nggak bisa tuh diem cuman sekedar begitu aja gitu. Kamu juga harus cari activity, dan activity yang kamu lakukan tuh kamu energi, mungkin semua perasaan sedih, perasaan lelah gitu, perasaan mungkin rindu, homesick, segala macam tuh kamu kayaknya larinya ke olahraga ya, Den ya. Dan Zumba tuh susah loh, Den. Zumba itu ya, aku tuh pernah denger katanya, coba deh aku mau tanya deh, manfaat Zumba apa sih? Aku soalnya pernah denger katanya kalau misalnya kita jago Zumba, katanya kita bisa terbebas dari pikun. Iya. Soalnya beneran itu, Den, serius. Actually, menurut aku banyak sekali olahraga yang memang dia itu bisa mempunyai efek yang positif dan baik buat kesehatan kita dan kesehatan otak kita. Tapi khususnya untuk olahraga Zumba, karena memang olahraganya itu adalah it's a dance workout ya. Itu adalah olahraga berbasis tari menari, walaupun ya kita bikin semua tariannya sangat amat simple gitu. Tapi of course itu melatih memori dan koordinasi, di mana itu adalah ya bagian dari otak kita yang juga disimulasi kan, juga distimulasi terus gitu. Dan it's good juga karena olahraganya itu sangat amat happy. Aku selalu bilang it's a happy workout gitu. Jadi olahraga bahagia, olahraga yang paling nggak berasa kayak olahraga gitu. Karena musiknya juga nyanyi gitu ya. Iya kan? Sambil joget-joget, temen nyanyi. Dan everything can just come as you are gitu. Maksudnya nggak perlu harus jago nari loh untuk bisa ikutan kelas Zumba. You can enjoy. Siapapun bisa menikmati kelas Zumba, mau mempunyai background atau latar belakang menari ataupun tidak gitu. Aku seneng banget nih karena aku punya banyak
member di kelas-kelas Zumba aku yang beragam sekali. Ada yang umur 20-an, sampai dengan ada yang di atas 60 tahun yang setiap hari Minggu selalu hadir. Selalu ada gitu. Dan setiap dari mereka masing-masing ya memang beda-beda. Ada yang memang mereka suka nari, ada yang memang passionnya memang menari, ada yang memang nggak bisa, nggak punya background menari sama sekali, but they just want to join karena mereka pengen have fun gitu. Dan olahraga Zumba itu memang kan it's cardio, olahraga cardio, tapi juga di dalamnya juga ada muscle conditioning gitu, dimana kita juga melatih otot-otot kita. Dan buat aku penting ya buat apalagi di usia-usia di atas 30 tahun kayak aku juga sekarang penting untuk bisa menyadari bahwa ya ini perempuan udah di atas 30 tahun berarti aku harus perhatikan juga seperti tadi aku bilang, aku olahraga, aku makan sehat itu mungkin kalau ngomong 15 tahun yang lalu tujuannya tuh pengen biar bisa pakai jeans waktu SMA dulu size-nya sama misalnya ya gitu ya Uni. Tapi kalau sekarang aku olahraga dan aku makan sehat itu karena aku kepengen menua dengan bahagia. Dan definisi menua dengan bahagia itu bagiku adalah menua dengan kuat, menua dengan bugar, dengan sehat. Dimana aku nanti walaupun udah jadi yang putri misalnya, tapi aku masih mempunyai tubuh dan fisik yang kuat, tulang yang kuat, otot yang kuat untuk main sama cucu-cucu aku, bisa gendong-gendong cucu-cucu aku. Dan itu adalah hal yang aku tahu, aku sadar aku harus upayakan dari mulai sejak dini. Dan olahraga Zumba adalah salah satu olahraga yang memang aku lakukan untuk bisa mencapai itu. Gitu. Nah, ini menarik nih Den, soalnya gini, kalau ngelihat kamu yang sekarang dengan kamu yang masa belasan tahun itu, kamu lagi minum apa? Aus ya, sorry. Sorry, maaf. Aduh, Den. Sorry, aku nggak persilakan kamu minum. Kamu minum apa tuh? Nggak usah sembunyi-sembunyi, itu apa? Ini. Jadi aku tuh, aku tadi bawa, coba kita tolong Mas dibawa ke sini deh, biar aku juga bisa sharing di sini. Jadi aku tuh udah bertahun-tahun lamanya, salah satu yang tidak pernah ketinggalan di tas aku setiap hari itu adalah CDR. Jadi memang seperti yang aku bilang tadi kan, aku punya keinginan olahraga, makan yang sehat. Itu kan tujuanku, aku kepengen punya fisik yang nantinya bisa membuat aku menua dengan bahagia. Bahagia itu berarti aku bisa bermain-main sama cucu aku, bisa gendong-gendong, punya tulang yang kuat, punya otot yang kuat gitu. Dan that's why aku rajin banget minum CDR. Tadi seharian ini aku belum minum, makanya tadi pas lagi aku sebelum live aku bikin. Terus tadi akhirnya aku pikir aku udah begini nggak kelihatan, ternyata masih kelihatan ya Umi. Sorry, ya aku gini, apa tuh? Aku pikir kamu minum jus-jusan gitu, minum CDR. Oke, sama-sama. Tapi, nah itu dia. Aku mau komentarin satu. Kamu tuh energiknya, ngelihat kamu dulu waktu umur belasan tahun, sampai sekarang gitu, kamu tuh kayak nggak ada habis tenaganya gitu, Dan. Malah menurut aku nggak tahu kenapa ya, di setiap periode kehidupan kamu, dari yang masih gadis remaja, kemudian sebagai dewasa muda, sampai kemudian menjadi ibu gitu loh ya, itu kok kamu kayaknya kayak gini loh, kayak apa sih, the curious case of Benjamin Button gitu loh, kok kayak malah makin muda gitu loh. Loh, ini apa sih? Terus jujur ya, kalau ngelihat, kalau kata anak zaman sekarang, jujurly, Cila. Kamu tahu nggak sih anak zaman sekarang tuh istilahnya kan gitu? Jujurly kan? Iya, yuyurly, and it is an honest an honest comment gitu. Kamu kayak nggak ada masalah gitu loh, ngebawa badan, kayak nggak, nafas juga masih prima banget gitu. Terus udah gitu juga kayaknya badan tuh masih enteng aja. Terus biasanya nih aku nggak tahu deh, kalau ngelihat aku tuh
aku tuh makanya nih, ini pengen ngingetin semuanya deh, mesti investasi tahu di tulang, sendi segala macam kayak gitu-gitu tuh mesti cari loh suplementasinya. Ini beneran loh, karena aku tuh udah sempet ngalamin juga masalah kayak pokoknya masalah-masalah radang sendi segala macam deh. Nah sekarang pertanyaan aku tuh buat kamu tuh belum ketemu masalah-masalah kesehatan karena kamu rajin dan juga selalu merawat diri sampai ke dalam-dalam ya. Boleh ceritain nggak perawatan diri dan kesehatan? Iya, mungkin karena memang aku beruntungnya aku kebetulan besarnya dulu di banyak ngelihat papa, almarhum papa gitu. Almarhum papa tuh sangat amat um, jaga kesehatan banget, olahraga banget, makan sehat banget, dan betul-betul memperhatikan setiap apapun suplementasi yang dia konsumsi gitu. Jadi aku dari kecil itu selalu curious dan tanya gitu sama beliau, kenapa papa minum ini? Kenapa papa olahraga? Jadi beliau selalu menjelaskan gitu bagaimana bahwa seiring dengan seseorang itu beranjak dewasa maka akan ada hal-hal yang berubah gitu dalam tubuhnya. Dan sebagai seorang perempuan of course lah ya kita aware gitu. Itulah makanya kadang-kadang orang ngomong kalau udah di atas 30 tahun terus kita akan udah tahu tuh biasanya iya ya nanti kalau udah di atas 30 tahun mesti lebih memperhatikan karena macam-macam kan biasanya ngomonginnya mesti lebih hati-hati, jaga makanan, jangan banyak makan manis-manis, jauhi yang terlalu bisa memicu kolesterol naik gitu kan. Terus juga kita juga tahu kayak khususnya di mana kepadatan tulang itu juga bisa jadi problem yang cukup besar khususnya buat kita kan yang perempuan gitu. Jadi aku bukannya mau menolak tua tapi aku tahu bahwa ada hal-hal yang bisa aku lakukan untuk make sure bahwa aku bisa ya itu tadi yang aku bilang aku bisa menua dengan bahagia dengan baik walaupun aku tahu misalnya secara natural ya secara alaminya maka manusia itu tubuhnya di saat dia menginjak umur sekian maka dia akan begini tapi ada kok yang bisa kita lakukan kok gitu untuk bisa aku selalu bilang investasi kepada diri sendiri untuk hari tua gitu itu kan investasi yang harus dibikin ini gitu loh Uni gitu jadi that's why makanya aku kenapa makanya jaga makan aku memperhatikan makan aku masih makan yang bukan yang kayak ada diet clean banget enggak gitu tapi aku berusaha untuk menerapkan yang namanya makan dengan sadar gitu dalam arti kata aku tahu apa yang aku makan aku bisa menghitung apa yang aku makan ini proteinnya sekian karbohidratnya sekian karena aku butuh karbohidrat seratnya sekian apa aja yang aku makan setiap harinya gitu dan aku tahu suplementasi apa aja yang aku butuhin gitu dan yang aku bilang gitu aku sampai sekarang rajin banget sudah bertahun-tahun lamanya untuk memperhatikan dan memastikan bahwa suplementasi yang bisa membantu aku untuk menguatkan tulang aku dan menjaga kepadatan tulang aku itu selalu aku konsumsi gitu kan you know how important it is misalnya aku ingin tadi aku bilang semua dengan bahagia dan dengan bugar dan sehat dan kuat aktif sih ya jadi jangan jompo banget. Tunggu ini kita masih punya waktu nih sebenarnya mepet banget ya tapi aku masih akan upayakan supaya teman-teman bisa ada 3 orang yang mungkin nanti bisa nanya langsung nih ke Denada. Siapa ayo yang mau nanya ke Dena? Ayo siapa yang mau nanya ke Dena nih aku langsung ini nih ada nih. Tunggu sebentar ya, aku akan invite dia buat join. Ya. Tunggu ya, dia kira-kira bisa nggak nih join? Aduh, Dena. Aduh, aku lagi di luar. Halo. Aduh, aku pakai filter. Gak apa-apa, lucu, gemes. Filternya gemes. Oh. Jadi Catwoman. Kamu nama panggilannya siapa? Sasa. Sasa. Oke.
Nih Sasa ngobrol sendiri sama Dena, silakan. Halo Kak Tunggu. Dena, malam. Jadi Uni, Sasa ini juga adalah seorang Zumba instructor loh. Oh gitu, Sa. Iya. Iya Allah Zumba ya. gemes. Iya, silakan mau nanya apa kamu? Iya. Aku mau nanya dong sama Kak Dena. Yang kita tahu sekarang kan Kak Dena lagi aktif di dunia olahraga juga ya, di dunia Zumba, betul kan? Nah, basicnya itu kan dari penyanyi biasa manggung sana sini, ini mulai ngajar, awal mulanya adaptasinya gimana sih? Susah nggak sih waktu awal harus ngajar Zumba, kita harus ngafalin koreo, apalagi di Zumba kita harus bawain berapa lagu dengan koreo yang beda-beda, genre yang beda-beda, itu gimana adaptasinya dan motivasinya supaya jadi kadenanya tuh nggak stuck di situ aja gitu loh, mau masuk ke dunia baru. Oke. Ini sebenarnya eh, panjang banget kalau mau diceritain. Karena apa? Ini tahu nggak? Aku itu benar-benar pada saat masuk menjadi seorang Zumba instructor, itu aku benar-benar start semua dari nol. Dari nol benar-benar. Walaupun orang kadang-kadang mungkin suka ngomong, ah Dena kan tapi punya basic menari, ah Dena kan tapi kan punya basic musik gitu ya. Tapi sebenarnya percaya atau enggak, itu tidak terlalu banyak memberikan pengaruh yang terlalu luar biasa di saat kita mau menjadi seorang instruktur Zumba gitu. Seorang instruktur Zumba itu bisa aja nggak punya background apapun di bidang musik, nggak punya background apapun di bidang menari, tapi bisa kok menjadi seorang instruktur Zumba yang keren dan bagus dan hebat gitu. Jadi itu aku rasain banget gitu pada saat aku masuk menjadi Zumba instructor pertama kali gitu. Aku betul-betul menghabiskan waktu banyak sekali untuk mempelajari semuanya dari nol. Dari mulai ngikutin kelas-kelas Zumba instruktur lain, rajin tanya-tanya sama instruktur Zumba yang sudah lebih senior, banyak merekam diri sendiri saat lagi ngajar gitu supaya bisa mengetahui apa ini salahnya di mana ya, yang gak enaknya di mana ya gitu. Menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melatih gerakan, memastikan bahwa member aku atau murid aku akan bisa melihat dan mengikuti gerakan aku dengan nyaman, dengan baik gitu. Trik-trik seperti ini tuh nggak ada di dunia nyanyi, dunia panggung tuh nggak ada. Trik-trik seperti ini tuh harus dipelajari lagi gitu. Dan I'm so grateful dan I'm so thankful karena aku ketemu banyak senior-senior yang kadang-kadang senior-senior aku di olahraga Zumba ini bukan berarti mereka itu lebih umurnya di atas aku gitu, tapi karena mereka sudah duluan. Aku banyak senior di olahraga Zumba yang umurnya masih lebih muda, tapi karena mereka sudah menjalani selama bertahun-tahun lamanya lebih lama dari aku, jadi aku banyak belajar dari mereka gitu. Kuncinya sih itu, I never stop learning. Aku nggak mau berhenti belajar, aku nggak mau berhenti usaha, nggak mau terus buka kuping gitu, nanya sama orang terus apa yang what can I do to improve myself gitu. Hal-hal seperti itu aku rasa hal-hal yang aku kepengen terus bisa pupuk dalam hati aku supaya aku kepengen bisa besok-besok tuh jadi lebih baik lagi, just a better version ini lah gitu. Nggak perlu terlalu harus pokoknya mau jadi kayak si ini, enggak. Yang penting hari ini aku apa yang kira-kira apa yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Yeay, semoga menjawab ya Sasa ya. Ini ada juga yang menarik juga pertanyaan dari Nura Yunda. Kak, apa kalimat rasa syukur yang selalu kakak ucapkan sebagai sumber kekuatan kakak? Tuh, coba apa tuh? Silakan Den. Rasa syukur pertama kali itu pasti pada saat aku ngelihat Aisyah ya, gitu. Ngelihat Aisyah. Jadi kalau aku merasa sedih dan butuh pengingat gitu bahwa jangan gitu loh gitu, harus bersyukur, harus happy because you have this gitu. Dan itu adalah Aisyah. Kenyataan bahwa Aisyah sekarang alhamdulillah kondisinya sudah jauh lebih baik gitu, lebih stabil, dia lebih baik alhamdulillah, masya Allah. Dan itu yang membuat aku selalu merasa udah apa sih, apalagi yang mau disedihin, apa yang mau dikhawatirkan gitu kali. Dan itu kayak membuat aku
menjadi orang yang kayak udah nggak ada komplain, nggak mau komplain karena ya Allah ini yang aku inginkan hanyalah supaya Aisyah sehat, dia happy, dia baik kondisinya dan itu menjadi pengingat aku untuk selalu mensyukuri dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Nggak cukup-cukup rasanya untuk mensyukuri dan bersyukur. Begitu tahu bahwa orang yang kita sayang itu sehat, bahagia, dia happy, udah deh langsung katanya ya kita ya ucapin rasa syukur gitu, terima kasih Tuhan gitu. Itu adalah rasa syukur yang kita sampaikan kepada Sang Pencipta pertama kali yang Dena sampaikan. Oke, nah ini kamu ada komplimen nih dari siapa sih ini tadi? Anushka Barat yang bilang katanya I really think you are the greatest warrior mom I've ever seen. Waduh, luar biasa Dena. I think you know what? I think all moms are warrior. But thank you so much. Terima kasih banyak. Aku selalu merasa bahwa semua ibu itu adalah sebenarnya warrior. Kita semua itu adalah warrior sejati. Gitu. Maksudnya, ya, jadi kayak dan tentunya aku selalu bilang bahwa nggak mungkin kita bisa menjalani apapun tantangan, baik menjadi seorang ibu, menjadi seorang pekerja tanpa pertolongan dari Tuhan. Of course, gitu. Jadi nggak ada kekuatan kita. Hanya karena kebaikan Tuhan semata, hanya karena kasih sayang Tuhan semata, hanya karena Tuhan tuh berbelas kasih sama kita, makanya kita dikasih kekuatan untuk bisa menjalani itu. Tapi of course, seorang ibu bila dihadapkan dengan apapun bersangkutan dengan anak, maka seorang ibu itu bisa melakukan segala hal yang mungkin kita pikir tadinya nggak mungkin gitu, tapi itu bisa buat anaknya. Makanya aku selalu bilang semua ibu itu adalah jiwa pejuang, pasti kalau udah ngomong soal anak pasti nomor satu. Iya, Ya, kan? Ini ada yang menarik juga nih, soalnya kan gini, ibu bekerja itu kan capek banget ya, maksudnya udah harus keluar tenaga di luar, terus udah gitu juga, maksudnya kadang-kadang capeknya fisik dan mental kita bisa rasa gitu loh, karena kita juga harus happy untuk keluarga kita kan katanya a happy mom means a happy family gitu kan. Nah cuman ada yang nanya nih terkait dengan kamu yang doyan olahraga juga. Untuk olahraga aja itu kan butuh tenaga lagi gitu loh. Nah tadi ada deh satu pertanyaan yang nanya, gimana caranya mengurangi rasa malas? Tuh ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara singkat, silahkan Dena. Cara mengurangi rasa malas yang paling penting yang tadi. Ingat alasan utama kenapa kita merasa kita harus olahraga. Gitu. Itu aja dulu. Why do you need to do it? Bukan cuma olahraga, tapi segala hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pada saat kita terbentur rasa malas, rasa mager, rasa aduh ngapain sih, itu kita kembali lagi kepada itu. Olahraga adalah satu hal yang kita lakukan karena itu adalah hak tubuh. Satu hal yang kita harus lakukan karena it's something that you just have to do to your body, gitu. Badan kita butuhkan itu. Seperti aku bilang, olahraga adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang harus kita lakukan bila mana kita ingin menua dengan menua gracefully, menua dengan bugar, menua dengan sehat gitu. Dan kebetulan ini adalah investasi yang harus dilakukan dari jauh-jauh hari, nggak bisa buru-buru, harus pelan dipupuk dan jadikan ini sebagai tabungan. Gitu. Jadi setiap kali kita olahraga, kita menabung, dan on top of all, setiap kali kita olahraga, kita akan bisa tubuh kita itu memproduksi hormon bahagia namanya. So setiap kali kita habis olahraga, secara alami kita pasti akan merasa lebih happy, lebih semangat, lebih fokus gitu. Jadi justru kalau misalnya kita lagi malas, percaya habis olahraga pasti malesnya hilang, langsung jadi happy lagi. Oke, yeay. Baik, nah ini kita sudah sampai di penghujung nih, nggak apa-apa kita lewat-lewat sedikit aja. Tapi yang jelas aku tuh mau nyari tuh, aku tuh agak kelewatan deh. Bisa dibantu nggak sih itu tadi yang nanya mengurangi rasa malas tuh siapa sih? Boleh tolong dibantu nggak teman-teman? Aku benar-benar ini banyak banget. Aku sampai keder loh, sampai keder banget. Aku boleh tolong dibantu ya? Itu siapa sih tadi namanya? Yang tadi tuh nanya bagaimana mengurangi rasa malas itu ya. Oke, aku udah I lost
ini banget deh namanya dia siapa. Mungkin boleh dibantu ya teman-teman. Tapi yang jelas aku mau memberikan apresiasi kepada Anissa Rus Sasa dan juga kepada Nura Yunda yang masing-masingnya mendapatkan paket CDR. Kamu tinggal japri aja ke DM @cdr.id untuk konfirmasi bahwa kamu yang mendapatkan paket CDR-nya. Satu lagi tuh yang mengurangi rasa malas. Tapi aku bingung Dena, aku udah naik turun nyari namanya. Jujur Li aku nggak nemu Dena. Ya ampun Tuhan, tadi aku jujur Li aku mulai keringetan karena aku panik. Siapakah kamu gerangan? Aduh, kayak mencari ini nih apa mau memasangkan sepatu kaca nih kayaknya nih. Pangeran, ya ampun. Hah? Tadi Siapa? aku tadi baca, wait, hilang lagi deh tuh. Iya, oh my god. Coba kalau kamu bisa ya. Oke, ini sambil kita mau tutup, aku sambil Dena please temenin aku di sini ya Den, gitu. Aku cuma mau ingetin, tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang bisa mungkin aku bantu supaya aku bisa menemukan siapa yang mendapatkan paket CDR ya juga, tolong aku diinfo ya guys. Yang jelas, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Denada. Sebentar lagi aku mau nanya 3 hal, kan tadi gini, ada 3 hal gitu ya yang aku catat nih dari obrolan kita ya untuk menjadi seorang ibu bekerja yang kuat dan tidak terpatahkan ala Denada. Yang pertama adalah one step at a time. Dena tadi menyampaikan itu, one step at a time. Jadi jangan keburu jauh-jauh mikirnya, nanti keburu pusing dan gak bisa ngapa-ngapain. Nah yang kedua dan ketiga itu apa Den? Yang kedua dan yang ketiga. Satu, one Yang step at a kedua dan time. ketiga adalah you are, bukan itu bahasanya. Bahasanya adalah you did amazing. You've done well. You've done great. Jadi itu menurut aku penting sekali untuk kita juga mengapresiasi diri kita sendiri, mengetahui bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dan itu adalah suatu hal yang harus kamu apresiasikan terhadap diri kamu sendiri. Dan yang ketiga adalah love yourself. Itu penting juga buat aku. Karena tentunya banyak di saat-saat tertentu kita merasa sebagai seorang ibu kadang-kadang harus jauh dari anak gitu. Dan kita merasa kadang-kadang kenapa menyalahkan, ada mungkin sedikit menyalahkan diri kita sendiri gitu. Kenapa kok kita harus melakukan ini sehingga kita jadi jauh sama anak. Please don't. Please love yourself because you've done an amazing job. Gitu. Keren. Oke, one step at a time ya untuk ibu bekerja ya. Tenang-tenang satu-satu dulu. Kalau emang ternyata ribet urusannya, jangan buru-buru menyelesaikan semuanya nanti malah jadi stres. Yang kedua, you've done well. Perlu kita afirmasi diri kita sendiri. Yang ketiga, love yourself. Tuh, 3 hal yang perlu diingat supaya kita bisa sekuat dan tidak terpatahkan itu seperti Denada ya. Baik, Denada, thank you so much. Nggak berasa nih 1 jam beberapa menit kebersamaan kita di sini ya. Terima kasih dan juga ada apabila nih buat teman-teman semua yang punya pertanyaan seputar CDR nanti bisa DM Instagramnya @cdr.id langsung saja di direct message di situ ya. Dena, aku mau dadah-dadah. Nanti aku mau say goodbye juga sama yang lain di sini. Tapi ku biarkan kamu leave duluan. Love you Dena. Salam buat Aisyah ya. Terima kasih banyak Uni buat ngobrol-ngobrol kita hari ini. It's always good talking with you. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah join. Thank you so much. Dan semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan sharing lagi. Stay safe and stay healthy. Iya. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Sekali lagi jangan lupa buat pertanyaannya, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar CDR bisa ke DM di IG @cdr.id. Dan kalau misalnya juga pengen tanya-tanya lewat email juga bisa sebetulnya sih di apa.kabar@bayer.com apa.kabar@bayer.com ya. Saya Evi Batuta, saatnya lebih kuat dan mandiri di usia kepala 3. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya nggak sih? Ya wes, alhamdulillah untuk obrol-obrol kita hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you. See you. Thank you.